الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وكان لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المطففين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para sepuh yang ulama hormati, segenap para pengurus jajaran yang sama-sama ulama hormati, dan juga para jamaah salat maghrib, bapak ibu, para pemuda yang sama-sama hadir yang ulama hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kesempatan kepada kita guna bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan bersama, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melangsungkan kajian di pekan yang lalu, bahwa di pekan yang lalu itu menjelaskan tentang masalah akibat daripada kekafirannya, yang termasuk di dalamnya adalah keadaan orang-orang yang durhaka di yaumil qiyamah. Jadi kemarin itu sempat disinggung oleh kita, kenapa mereka ini tidak sampai dapat rahmat Allah? Karena di dalamnya ada ron, ya. Jadi hatinya kotor, hatinya ada karat, sehingga karat itulah yang menjadikan mereka itu lamahjubun, terhalang dari rahmat Allah. Nah kemudian di dalam ayat selanjutnya ini akan menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang berbakti nanti di yaumil qiyamah. Kalau kemarin orang yang durhaka, sekarang orang yang berbakti. Karena memang adat Quran itu begitu, ya. Kalau Allah nyeritain orang kafir, itu biasanya digandengin dengan orang mukmin. Ketika Allah nyeritakan orang mukmin, ujung-ujungnya nyeritain kafir. Kalau Allah nyeritain orang yang durhaka, ceritain pula orang yang berbakti. Itu selalu begitu. Karena untuk menjadi bahan pemikiran buat kita, sekaligus contoh, gini loh akibat dari orang baik itu, dan juga begini loh akibat daripada orang jelek itu. Jadi semua mengambil iktibar. Nah di dalam ayat ini Allah akan menjelaskan keadaan orang yang berbakti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berataan masuk dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Maknanya wallahu a'lam haqiqatil murad. Kata Allah, kalla ay haqqan, sebenarnya, atau bisa jadi ini kalimatnya raddun atau cegahan. Karena kalimat kalla itu biasanya bisa jadi apa benar, atau bisa jadi cegahan, atau tidak boleh begitu.
Itu selalu berubah kalimat kalla itu. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Atau benar. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitabnya orang yang berbakti, lafi illiyin. Lam masuk ke dalam fi. Sudah lamnya litaukid, fi dzarfiyah. Artinya sungguh, kata Allah, amalnya kitabnya orang yang baik itu lafi illiyin, berada dalam illiyin. Apa itu illiyun? Wa ma adraka ma. Wa ma adraka. Tahukah engkau ya Muhammad, ma illiyun? Apa itu illiyun? Illiyun itu adalah kitabun. Satu kitab. Kalau beberapa kitab itu artinya kutubun. Ini kalau kitabun mufrad. Kitabani dua. Kutubun banyak. Tapi kalau kitabun satu. Kitabun satu kitab, marqumun, yang tertulis atau tercatat. Yashhaduhu, yang akan menyaksikan kepada itu kitab itu siapa? Al-muqarrabun, malaikat muqarrabun. Nah, segitu dulu. Ini nggak bakalan jelas kalau ini. Kalau nggak dijelasin nggak bakalan ini. Pertama kata Allah, kalla ay haqqan, benar. Orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, ya tentunya, sehingga dalam kehidupannya bisa berbuat baik dalam keimanannya, sampai disebutkan mukmin lah ibaratnya. Jadi orang yang mukmin, yang sekaligus beramal dalam keamalannya itu amal soleh, dan imannya juga iman yang benar. Kata Allah, itu orang yang macam seperti itu nanti lafi illiyin, ada di dalam illiyin. Kalau dulu, kalau kemarin kan, kalau orang yang durhaka itu lafi sijin kan, catatan amalnya ada di sijin. Masih ingat sijin itu apa tuh kemarin? Hah? Lupa ya? Yang jelasin aja lupa, apalagi yang dengar. Kalau orang yang durhaka itu catatan peramalan ditaruh di sijin. Kasih balik lagi sedikit. Karena memang kalau sudah 40 ke sana tuh lain sudah pikiran tuh. Tersandung dikit dari pengajian sudah lupa datang ke rumah. Sijin itu suatu tempat yang dimana di dalamnya itu catatan-catatan orang kafir, catatan orang-orang durhaka, itu catatan ditaruh di sijin. Tempatnya di mana? Kemarin sudah saya katakan ya. Sijin itu ada di tanah kita yang pijair ini, yang ketujuh. Di bumi yang paling dalam, yang ketujuh. Itu tempatnya itu gelap, sudah gelap mengerikan, karena di tempat situ Allah taruh iblis dan kroninya. Jadi catatan orang kafir itu di situ. Sijin disebutnya. Itu sijin itu begitu. Nah, kalau orang yang mukmin, catatan peramalan nih, sholatnya, puasanya, zakatnya, sunnahnya, amal baiknya, niat baiknya, pemikiran baiknya, semua yang baik-baik dicatat, ditaruh fi illiyin, di illiyin. Sesuai dengan namanya kalau dilihatin secara bahasa ya, illiyin itu kan artinya diambil dari ali, artinya tinggi. Jadi secara eksplisitnya ini ayat, orang yang beriman, orang yang berbuat baik, catatan amalnya ditinggikan oleh Allah, ditaruh di tempat yang paling tinggi. Di mana? Ada yang menyebutkan satu tempat di atas langit ketujuh, di bawah arasy. Itu Allah alam, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Kita nggak usah ngulik-ngulik ke situ. Ini kalau sudah alam-alam ke sana itu lain sudah. Yang penting kita tahu aja bahwa catatan itu ditaruh oleh Allah dulu di situ. Sebelum nanti dibuka di yaumil qiyamah ya. Jadi catatannya itu ditaruh. Kan dalam satu hadis kan, setiap hari ada malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah itu turun naik ke malaikat itu. Untuk apa? La taz'adu bi amalil abdi, membawa peramalan seorang hamba. Artinya manusia lah, atau jin, karena jin juga sama. Nah, orang-orang atau jin-jin ini, baik yang kafirin atau mukminin, kan dicatat tuh. Nah, catatannya ini oleh malaikat setiap waktu itu dibawa. Dihadapkan ke mana? Dihadapkan ke Allah. Catatan itu.
Ketika peramalan itu dihadapkan ke Allah Subhanahu wa taala, disodorkan itu peramalan, dilihatin ke Allah. Bukan berarti Allah nggak lihat sebetulnya ya. Tapi ini tugas malaikat nih. Tugasnya malaikat seperti itu. Disodorkan peramalan itu. Lalu ketika orang itu beramalnya berbuat baik, amalnya bagus, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan perintah kepada malaikat. Wahai malaikat, kata Allah, hafadzata antum hafadzata ala abdi wa ana raqib. Engkau jaga itu. Jaga itu semua. Wa ana raqib, dan aku akan yang mengawasi. Apa yang diawasi? Ala ma qalbihi, aku akan mengawasi terhadap apa yang ada di dalam hati hambaku. Lantaran apa? Wa innahu akhlasu amalahu, karena dia ikhlas dalam beramalnya. Bahkan karena dia itu ikhlas dalam beramal, faj'aluhu fi 'illiyyin wa qad ghafartu lahu. Engkau taruh, engkau simpan itu catatannya di illiyin, dan aku sudah ampuni dia. Ini setiap waktu begitu. Jadi catatan kita ini kan ada yang harian disodorkan tuh. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan kan? Kalau tahunan itu kan yang di nisfu Sya'ban tuh. Tutup buku amal katanya. Buku catatan kita tuh, nisfu Sya'ban itu. Itu tahunan. Ada yang harian. Setiap hari itu kita berbuat baik, dihadapkan nanti hari ini kita berbuat apa yang baik-baik, dicatati oleh malaikat. Lalu malaikat tadi tuh sebelum maghrib berangkat ya, disodorkan tuh. Ketika di dalam catatan itu perjalanan dalam sehari tadi 24 jam ini ternyata banyak yang baik, itu malaikat diperintah oleh Allah, antum hafadzah, engkau jaga itu. Karena hambaku ini ikhlas dalam beramal. Bahkan kata Allah, ini peramalan catatannya taruh di illiyin, wa qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Subhanallah. Mudah-mudahan amal kita diampuni sekarang nih. Hari ini ya, alhamdulillah. Kita dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib sudah kita laksanakan. Itu catatan ditaruh tuh. Atau amal-amalan yang lain ditaruh tuh. Begitu juga dengan kelakuan yang tidak bagus. Kelakuan yang tidak bagus pun juga sama. Dihadapkan ke Allah, lalu nanti ketika dia itu amalnya sudah dihadapkan ke Allah, kata Allah, antum hafadzah. Engkau jaga ini. Jaga ini. Ala abdi wa ana raqib ala qalbihi. Aku akan mengawasi terhadap hatinya. Kenapa? Karena dia ini lam yukhlis li amalahu. Dia ini tidak ikhlas kepadaku. Amalnya tidak ikhlas kepadaku, maka faj'aluhu fi sijjin. Maka jadikan amalnya dia taruh di sijjin. Itu ditaruh tuh. Akhirnya malaikat yang menuliskan amal baik ditaruhkan di illiyin, ketika dia ini peramalannya buruk ditaruh di bawah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah ya. Makanya nanti di yaumil qiyamah itu pantas ketika semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu dihisab oleh Allah. Kan hisaban itu perinci itu. Sebagaimana dalam ayat yang lalu kan, ketika manusia itu meninggal, itu kan secara global, secara ijmali. Artinya ini orang kalau seandainya ahlinya ahli sa'adah, ahli bahagia, husnul khotimah, diperlihatkan oleh Allah itu tidak semuanya. Yang penting dilihatin surganya aja. Begitu dilihatin surga indah, keluar ruh. Begitu juga dengan ahli durhaka, begitu dicabut nyawa, diperlihatkan nerakanya. Jadi dia nggak mau, akhirnya melotot gitu. Nah ini kan secara ijmali, secara menyeluruh, tidak diperinci. Lantaran kamu ini berbuat baik, sholat ini, waktu ini, nggak begitu gitu. Karena kelamaan. Bayangkan aja kita 60 tahun hidup, begitu sakaratul maut harus diperinci satu-satu, lama nanti sakaratul mautnya. Makanya itu secara ijmali, dilihatin aja surganya. Ah, kalau seandainya kita lihat surga, berarti sudah husnul khotimah kita. Husnul khotimah kita barataan, amin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Dilihatin oleh Allah secara ijmali, global aja sudah. Begitu, dilihatin itu surga, oh berarti ahli sa'adah. Sebaliknya kalau seandainya nanti dilihatin itu neraka, berarti ahli celaka sudah. Tapi kalau nanti dihisab, itu tafsili. Amal kita ini ketika kita diberikan oleh Allah tadi husnul khotimah, lantaran apa kita husnul khotimah itu? Tidak dikasih tahu di situ, tapi nanti di yaumil qiyamah diperinci. Engkau jadi ahli sa'adah itu lantaran amalmu baik, salatmu rajin, puasamu rajin, puasamu terus semua amal baik, hatinya bersih, lembut, pemikirannya juga enggak kotor.
Itu diperinci semua. Sebaliknya juga ahli syaqawah, ahli celaka, begitu juga. Kalau tadi itu hanya diperlihatkan nerakanya, tapi kalau dihisab, diperinci. Kenapa jadi ahli syaqawah? Kenapa jadi ahli durhaka? Nih, lantaran kamu nggak sholat, nggak puasa, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, gaple, kiu-kiu, gaple, sebagainya. Terus diperinci. Pernah ini, pernah ini, pernah ini, semua diperinci. Gitu. Sehari-seharinya tuh. Berarti lama Pak Ustaz. Ya kalau memang orangnya banyak urusan, ya pasti lama. Apalagi ini korupsinya belum dikasihkan lagi duitnya. Ini urusan lama sudah. Lama nanti urusan. Loh, orang di dalam hikayat Hasan Al-Basri aja. Ketika beliau itu pergi ke Baitul Maqdis, datang ke Baitul Masjid musim haji nih. Habis musim haji berangkat ke Baitul Maqdis. Sebelum berangkat ke sana beli kurma. Beli kurma ke sana. Begitu sudah dikilo, di bawah kiloan itu ada 2 biji kurma. Dikiranya biji kurma yang dikilo oleh beliau, lalu nggak ke bawah gitu, diambil, dimakan. Selesai itu berangkat ke Baitul Maqdis. Begitu datang di Baitul Maqdis, sampai di Baitul Maqdis, cari satu tempat yang nyaman, enak untuk beribadah di situ. Sudah lama beribadah, lagi asik-asiknya bermunajat ke Allah, ada 2 malaikat yang ngobrol di depan dia. Ini ulama gede ya, jangan dianggap orang biasa gitu. Ini ulama gede. Ada 2 malaikat ngobrol di depannya. Satu malaikat menyebutkan begini, tahulah Ikam itu orang? Oh tahu, itu Hasan Basri. Oh yang doanya selalu diijabah? Iya, tapi itu dulu. Sekarang ini 40 hari beliau itu doanya ditolak oleh Allah. Loh kenapa? Lantaran 2 biji kurma yang bukan haknya dimakan sama dia. Terperanjat Hasan Basri ini. Mendengar perkataan 2 malaikat tadi, memakan 2 biji kurma sampai 40 hari di situ, doanya ditolak oleh Allah. Sampai akhirnya balik lagi ke Mekah, cari orang yang jual tadi kurma itu, mau minta halal. Datang ke Mekah, dicari itu tukang, ternyata orang yang jual dulu tuh tidak ada. Dicari lagi setiap sudut pasar, nggak ada juga. Cuman di situ orang yang jual dulu itu ada yang ganti, anak muda. Begitu ditanyain, wahai anak muda, boleh saya tanya? Iya Pak. Mau apa, tanya apa? Dulu aku beli kurma di sini. Kira-kira itu tukang kurma kemana? Oh, itu bapakku. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu sudah meninggal. Innalillahi, ya Allah, kata yang Hasan Basri. Ada urusan apa Pak dengan bapak saya? Enggak, aku dulu beli kurma dari bapakmu 1 kilo. Cuman ada 2 biji yang tidak halal yang aku makan. Aku mau minta halal, mau minta ridho dengan bapakmu. Tapi karena bapakmu sudah tidak ada, ya sudah, aku minta ridho aja dengan ahli warismu. Oh, kalau begitu, nggak apa-apa, cuma 2 biji doang kok, saya ikhlasin, nggak masalah. Tapi cuma jadi masalah, saya kan salah satu dari anak bapak saya, sedangkan bapak saya itu punya anak 8 Pak. Saya ikhlas, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Waduh, kata Hasan Basri, urusan jadi rumit begini nih, gara-gara 2 biji kurma. Ya udah, di mana Bapak anak-anakmu? Di mana? Catat semua. Oh, jauh-jauh lagi. Ada yang di Sempaja, di Palaran, Balikpapan itu. Coba mau minta 2 biji kurma. Didatangin semua tuh. Begitu selesai semuanya 8 orangnya itu didatangi, minta halal, semuanya sudah menghalalkan, Hasan Basri berangkat lagi ke Baitul Maqdis. Datang di Baitul Maqdis, berdoa lagi, biasa bermunajat di situ. Begitu sudah asiknya bermunajat, ternyata 2 malaikat datang lagi. Apa itu tadi? Ngobrol lagi. Kata 2 malaikat tuh, Hasan Basri datang lagi ke sini. Oh iya, kemarin sempat doanya ditolak. Ya, tapi sekarang ini enggak lagi. Doanya dikabul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena 2 biji kurmanya sudah dihalalkan sama ahli waris. Didengar oleh Hasan Basri itu percakapan 2 malaikat. Ini bisa diambil hikmahnya daripada kisah ini. 2 biji kurma saja, andaikan tidak halal, 40 hari doa kita ditolak. Coba. Doa seorang ulama yang setaraf dengan Hasan Basri, ini 40 hari ditolak. Coba. Lantaran cuma 2 biji kurma aja. Apalagi kalau misalkan 2 miliar, 15 miliar dimakan sendirian. Itu kalau diberikan kurma berapa kontainer itu. Coba. Itu di dunia tuh. Apalagi nanti kalau sudah berhadapan di akhirat, urusan amal kita tafsili.
Tafsir itu diperinci satu persatu. Repot kita. Makanya pantas ya, pantas gitu. Orang yang fakir dengan orang yang kaya, dua-duanya ahli surga. Tapi jarak antara orang yang fakir dengan orang ahli surga ternyata jauh. Orang yang fakir masuk surga sudah duluan, 500 tahun kemudian orang yang kaya masuk surga. Lama betul, benar, karena memang orang kaya banyak urusan. Tanya rumah dari mana, gede betul. Tanya tanah dari mana, duitnya luas betul. Terus tanya aset dari mana itu asetnya. Kok begitu banyak? Tabungannya begitu triliunan. Terus usahanya usaha apa? Belum lagi bini sudah 4. Belum lagi anak. Tanya repot benar. Makanya pantas itu. Padahal ahli surga nih. Orang fakir 500 tahun masuk, 500 kemudian orang kaya masuk, ngikutin tuh. Kira-kira kalau dilihatin dari sejarah ini, mending jadi orang miskin masuk surga, mending jadi orang kaya masuk surga? Mending jadi orang kaya apa mending miskin kira-kira nih? Mending aja akhirat aja. Coba 500 tahun itu. Makanya pantas Nabi itu sampai berdoanya itu nggak mau kaya kalau Nabi. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Wa hayati miskinan, hidupku jadi miskin. Wa mauti miskinan, dan matiku dalam keadaan miskin. Wa zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doa Nabi. Doa Nabi itu minta miskin. Ada yang mau kira-kira doa ini? Saya jajahin nih. Kalau kita kan enggak ya. Doa pasti minta kaya gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wah, pokoknya mantap mantap dah. Apalagi kalau sudah doanya salat duha tuh, maksa betul. Allahumma in kana rizki, ya Allah kalau rizkiku fis sama'i di langit, fa'anzilhu, turunkan. Coba maksa itu ke Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau ada di bumi keluarin. Maksa. Wa in kana fil ma'i wal bahri wa atihu, jikalau masih ada di laut datangkan. Wa in kana qalilan fakasirhu, kalau sedikit banyakin. Maksa tuh. Tapi Allah marah enggak gitu? Enggak. Allah malah senang kita dipaksa begitu. Malah justru yang enggak pernah maksa tuh Allah benci. Yang enggak pernah doa Allah benci. Enggak senang Allah kalau manusia itu enggak mau berdoa. Disebutnya pun sombong. Sombong gitu. Makanya ketika ada orang yang berdoa, ikut amin gitu, ikut amin. Jangan doanya nggak bermutu. Jangan begitu. Doa itu jangankan dari kelas ulama, orang biasa aja. Kalau seandainya sudah mustajab kabul doa, lain ceritanya tuh. Di saya dulu pernah Pak, ada orang yang hidupnya itu melarat, bajunya aja kadang-kadang bolong-bolong, sudah bolong tuh bau lagi itu. Tapi datang orang ke situ tuh mintain doa dia. Doanya apa? Doanya ini dah sakit gigi. Jadi kalau sidin sudah berdoa sakit gigi, orang datang pulang hahaha. Hebat doanya tuh. Padahal orangnya biasa aja. Datang ke kiai panjang-panjang doa, tetap aja masih begitu. Tapi datang ke dia, oh luar biasa. Maka doa itu bukan berarti harus panjang atau berbobot di dalamnya. Nah, yang penting berdoanya itulah. Atau misalkan harus bahasa Indonesia atau harus bahasa Arab, yang penting hatinya, bukan Arabnya atau bahasa Indonesianya. Ada orang berbahasa Indonesia, ya aminkan aja, selama itu doa. Ada orang bahasa Arab, aminkan, itu doa. Yang penting orang berdoa itu adalah hatinya, dan juga yang didoainya itu ngerti apa yang doanya itu. Jangan panjang doa, nggak ngerti yang dibaca. Doa apa? Biar panjang betul. Doa minta ini aja, minta selamat aja. Padahal di dalamnya bukan selamat doang, kaya ada, gitu. Tolak bala ada. Yang penting ngerti. Gitu. Jadi itu bagian daripada keinginan Allah. Ya. Silahkan kita berdoa. Itu kalau sudah tafsiri di akhirat itu lain cerita sudah. Duh, ya Allah. Mudah-mudahan amal kita diperinci oleh Allah dengan hisaban yasiro ya, hisab yang enteng. Jangan dipersulit ya.
Karena kalau sudah dipersulit dalam hisaban tuh lain cerita. Jangankan dalam hisaban lah, kita di BAP sama penyidik aja kan pusing itu, ya. Kalau sudah datang ke penyidik itu kan bukan 2 jam 3 jam lagi, 13 jam sekali itu muter tuh otak. Salah-salah ngejawab, selesai sudah, balik borgol. Kan gitu. Itu urusan dunia. Ketika dihisapkan itu hisaban itu, tanya-tanya gitu. Penyidik kan nanya, itu mudahan aja nanti di akhirat penyidik juga bakal ditanya yang lancar-lancar gitu. Itu. Kan berbelit-belit itu pertanyaan tuh. Yang nanya bukan satu, yang ditanya 1 orang. Sudah lama berbelit-belit itu biasanya kalau otak itu lebih dari 2 jam kan lain cerita otak. Ini 13 jam. Nah itu kalau nggak teguh hatinya, wah selesai itu urusan. Nah di akhirat pun juga begitu. Ya. Jadi kembali kepada ayat tadi. Orang-orang yang abror itu nanti ditaruh di situ, nanti diperinci di akhirat. Kalau sudah abror, amalnya baik, walaupun diperinci nanti tetap saja bagus gitu. Bahkan diperincikan amal kita itu bukan untuk mempermalukan, tapi akan memberikan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kita bahwa kita nih banyak amal yang bagus. Dilihatin oleh Allah, seluruh manusia bakal lihat. Itu. Sebagaimana tadi itu di dunia, ketika selesai penyidik itu mem-BAP, nanti diumumkan hasilnya. Kan itu. Di akhirat juga begitu. Amal buruknya nanti diumumkan oleh Allah. Kemudian wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Kata Allah, ini khusus kepada baginda Nabi ya, nanyanya itu asalnya. Wa ma adraka ya alam, tahukah engkau ya Muhammad ma 'illiyun? Apa itu 'illiyun? 'Illiyun itu kitabun, satu kitab marqum yang dicatat di dalamnya. Catatan amal sebenarnya. Catatan amal soleh kita. Nah, itu catatan amal kita itu yashhaduhul muqarrabun. Disaksikan oleh malaikat muqarrabun. Malaikat yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ini kanan kiri kita. Raqib Atid yang selalu mengawasi percatatan amal kita. Semua dicatat. Dan itu semua tidak akan bisa luput dari pandangan Raqib Atid. Walaupun kita ini berbuat tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyaksikan, tapi ini kanan kiri ini loh. Bahkan semua ya, semua yang ada di hadapan kita ini kan nanti kan bicara. Tanah nanti akan bersaksi, pohon-pohon akan bersaksi. Semua. Bahkan yang di dalam surat Yasin kan disebutkan ketika mulut itu dikunci oleh Allah, yang ngomong nanti tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yaumul kiamah itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita semuaan itu dikunci oleh Allah. Mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Ini yang bahaya. Tangan ngomong, nggak bisa bohong lagi. Kenapa? Wa tashhadu arjuluhum. Ini kaki jadi saksinya. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Jadi semuaan kelakuan kita itu di tangan ini semua bakal bicara nih. Saksinya ini. Iya ya Allah, kata kaki ini, aku yang loncatnya ya Allah. Ini tangan nih ngambil, kata tangan, iya ya Allah, ini aku ngambil nih buah tetangga. Betul ya Allah, kata kaki, aku yang naiknya ya Allah. Kata tangan, iya ya Allah, aku buka jendela janda. Iya ya Allah, kata kaki, aku yang loncatnya. Itu semua ngomong nanti. Gak bisa menghindar lagi. Mulut gak bisa bicara. Kenapa mulut gak ngomongkan di sana? Lantaran mulut ini lincah. Banyak bohongnya kalau mulut. Maka kata Allah kunci. Ayo ngomong. Itu ngomong semua anda. Tapi mudah-mudahan tangan kita ngomong yang baik-baik lah. Yang baik-baik gitu. Kenapa harus tangan? Tidak semuanya. Karena perbuatan itu dibuat dengan tangan. Pemikiran ada perbuatan baik yang lakuin tangan. Pemikiran berbuat jahat yang lakuin tangan. Gitu. Karena tangan inilah yang selalu berbuat itu. Jadi malaikat itu menyaksikan semuanya. Kemudian innal abrara lafi na'im. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi na'im, berada dalam kesenangan. Berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kesenangan. Bahkan diberikan oleh Allah nih gambarannya dia. Alal araiki, kata Allah, orang yang abror itu
Keadaannya orang yang abrar nanti di yaumil kiamat itu alal aroik. Dia berada di atas dipan-dipan. Aroik itu sarori. Dipan-dipan. Duduk di situ. Untuk apa duduk itu? Yang zurun, melihat kenikmatan Allah. Kita duduk di sofa sambil goyang-goyang kaki gitu. Lalu di hadapan kita ini nikmat Allah. Yang zurun, lihat semua. Ma'atu minan na'im, apa-apa yang diberikan kepada mereka daripada kenikmatan. Minuman, makanan, buah-buahan, sungai, tanaman, gunung-gunung, indah semua. Kita di situ memandang. Amin barataan kita semua Allah. Mudahan kita barataan nanti di situ semua. Udah. Bahkan ahli surga itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah, engkau akan bisa lihat ya Muhammad, ta'rifu fi wujuhihim, di wajahnya orang-orang yang ahli surga itu nadratan na'im, penuh dengan kesenangan. Mukanya itu muka yang indah, muka yang penuh senyum. Gak pernah ahli surga mengeluh. Aduh. Nah itu dunia itu. Kalau di surga gak begitu. Senyum ketawa pokoknya semua. Semua itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Wajahnya itu semuaan penuh dengan kesenyuman. Gak ada ahli surga sedih, gak ada. Karena tempat kesedihan hanya di sini di dunia. Di akhirat gak ada sedih. Gak ada sedih, semuaan gembira gitu. Bahkan diberikan oleh Allah yusqauna min rahiqin makhtum. Diberikan oleh Allah minuman min rahiqin. Rahiq itu semacam arak. Araknya di surga ya tentu beda dengan di dunia. Kalau dunia minum arak, oleng kita. Jangankan banyak, sedikit aja sudah oleng, kita nggak tahan. Kalau di akhirat nggak begitu. Makhtum. Ini araknya pun dilak. Disimpannya khusus. Dan itu arak itu tidak akan ada yang membuka. Tutupnya gak ada yang buka kecuali orang yang berhak itu. Karena memang ditutupnya sudah dinamain Bang. Ini khusus orang Solong Durian. Taruh sudah. Semuaan nama itu gak bakalan ada yang berani buka. Ibarat kata misalkan ini minuman khususnya Ustadz Ahmad, gak bakalan Bapak bisa buka itu. Mesti harus saya nanti. Begitu juga dengan Bapak. Begitu juga dengan Ibu. Kalau Allah sudah berikan itu minuman, dilak oleh Allah, disimpan. Bahkan laknya itu khitamuhu misk. Laknya itu minuman yang ada di surga, miskun, berbau misik, berbau kasturi. Kalau diminum itu begitu, kasturi keluar. Kalau di dunia minum arak, baunya kecubung. Bau minta ampun. Apalagi yang diminumnya itu apa tuh? Oh, yang dari pohon aren itu apa tuh? Hah? Tuak, aduh, tuak. Kucing aja kadang mau menjilat. Ini diminum Bang, baunya minta ampun dah. Itu. Dan itu doyan lagi ya. Banyak orang yang doyan begitu sudah baunya. Kalau nanti minuman akhirat juga begitu. Begitu diminum kita bercanda, aduh, wanginya. Wanginya minta ampun dah. Khitamuhu misk. Jadi khitamuhu misk itu laknya itu berbau kasturi. Bahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam yang demikian itu, kalau seandainya kita mau menginginkan minuman itu, falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh. Cepat-cepat. Falyatanafasil mutanafisun itu artinya lomba-lomba untuk orang yang berlomba. Begitu hayya 'ala shalah, berlomba-lomba kita duluan ke sini. Itu. Ada pengajian, berlomba-lomba kumpul. Ada Quran, berlomba-lomba ngaji. Dikasih kaya, berlomba-lomba sedekah. Begitu. Itu berlomba-lomba falyatanafasil mutanafisun disebutnya. Jadi ketika kita berlomba, di akhirat kita dapat itu. Tapi kalau tidak mau berlomba, gak bakalan dapat. Mau senang di akhirat, di dunia gak pernah sholat. Piye. Gak bisa. Gitu. Nah itu untuk orang-orang yang berlomba. Mau lomba ke Allah, insya Allah selamat. Mau mengorbankan waktu untuk taat ke Allah, dapat. Gak mau, gak bakal dapat. Gitu. Bahkan tidak hanya di situ. Wa mizajuhu min tasnim, kata Allah. Campurannya itu arak di akhirat itu min tasnim.
terbuat dari tasnim. Tasnim itu apa sih? Ainan, satu sumberan, yashrabu biha, yang akan meminum dengan itu sumberan itu muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tasnim itu begini kata ulama itu. Itu tasnim itu kan sumberan air. Nah, ketika ahli surga itu masuk ke dalam surga, lalu duduk di depan masing-masing, itu tasnim itu keliling. Kelilingnya untuk apa? Setiap orang ahli surga disuruh megang gelasnya. Nanti tasnim ini datang, celut, penuh, berangkat lagi. Bukan kita yang begini sendiri. Kalau sekarang kan pengen minum, gini sendiri sudah. Rumah di lantai 3, pengen minum, minuman di bawah. Mau tidak mau ke bawah dulu. Nggak pernah minuman datang ke atas. Tapi kalau di surga, walaupun kita ada di lantai 99, ini tasnim datang. Aduh mau minum, tasnim celut. Datang sendiri. Aduh mau buah, turun pohonnya, tinggal ambil. Aduh mau burung mudara, datang burungnya. Nggak mesti harus digoreng dulu, sudah jadi. Aduh pengen berangkat nih pakai pesawat, pilotin sendiri, nggak mesti harus nunggu pilot. Nih, itu di akhirat. Jadi tasnim itu seperti itu. Jadi sumberan air yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrabu bihal muqarrabun. Orang-orang yang minum dari itu adalah muqarrabun, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat itu? Faliyatanafasil mutanafisun. Yang berlomba tadi itu. Ketika kita berlomba mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, melalui ketaatan, melalui berbuat baik, apapun dari itu yang kita lakukan, ada kebaikan di dalamnya, maka itulah orang-orang yang akan minum itu tasnim. Itu. Tasnim itu begitu. Jadi itulah gambaran orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berataan semuaan begitu. Mudah-mudahan kita masuk surgaan minum tasnim nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah isya kan ya? Oh itu kelebihannya. Terus 7:30 aku liatin itu. Aku pengennya itu tadi jam tuh. Jangan berhenti. Itu. Tasnim betul. Kenapa ya Allah itu beritahukan seperti ini? Karena memang Allah mau menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu tidak seperti yang kita pikirkan sebetulnya. Kalau kita ini mikirin akhirat itu kan kayak apa ya? Menakutkan. Di akhirat itu mungkin sendirian, kan gitu. Sehingga kita berlomba-lomba nggak mau mati, padahal semuanya sudah pasti gitu kan mati itu. Tapi sejatinya akhirat itu justru lebih menyenangkan, karena alam akhirat itu diperuntukkan untuk kita sebagai orang mukmin. Bahkan kita sudah baca kan ayatnya, walal akhiratu khairun laka minal ula, kan begitu. Bukankah akhirat itu khairun, lebih baik, minal ula, daripada dunia ini? Jadi kalau misalkan kita ini beriman dengan ayat itu, harusnya ketika kita ini disodorkan dengan kematian, ya siap-siap aja. Itu nggak mesti harus ditakut-takuti. Oh takut aku nih mati, nggak mesti harus takut. Orang takut mati, orang nggak takut mati, semua juga mati. Saya ini kan sudah tua, sudah sebentar lagi mau mati, ini takut. Nggak begitu juga. Mati nggak mesti harus tua, dan mati juga nggak mesti harus muda. Atau orang yang sakit, lalu dekat dengan kematian, takut dengan mati, enggak juga, jangan juga. Karena syarat kematian nggak mesti harus sakit. Orang yang biasa-biasa aja sehat bisa mati. Jadi sejatinya kematian itu satu gerbang yang pasti akan kita gapai. Cuman gerbang ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau seandainya kita sekarang ini tidak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa itu? Iman ke Allah. Itu. Karena dengan keimanan itulah akan menjadikan kita jadi selamat. Bahkan ada satu wali perempuan ya, namanya itu Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu wali perempuan yang luar biasa, hidup di zaman tabi'in itu. Isa sudah? Berarti nanti aja sih. Langsung kan ya? Nanti aja. Cerita sedikit. Jadi Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini wali perempuan. Ketika sudah suaminya meninggal, itu kewaliannya itu semakin nampak.
Karena memang kewalian Siti Rabi'ah itu didapat ketika masih bersuami. Tapi hebatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini tidak begitu ini gitu. Ketika datang suami dari luar, itu kadang-kadang megang dua. Cambuk satu, handuk satu. Banyak tetangga yang berkata, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, mengapa engkau itu ketika suami datang selalu dua itu dipegang? Kata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, ini cambuk aku kasihkan kepada suamiku. Kalau seandainya aku ini tidak memuaskan pelayananku terhadapnya, maka aku rela untuk dicambuk oleh suamiku. Dikasihkan cambuk itu. Kalau pelayanannya tidak memuaskan. Sedangkan handuk aku selalu pegang ketika suamiku datang. Untuk apa? Selalu aku elap. Ketika keringatnya aku elap semuanya. Seluruh badannya aku elapin dengan handuk ini. Hebatnya Pak itu istri. Coba Bapak begitu Pak. Kalau istri Bapak macam begitu, datangnya, satu golok satu. Kacau. Siti Rabi'ah itu selalu begitu. Suaminya sudah meninggal, lama meninggal, banyak ulama yang menginginkan beristri dengan Siti Alawiyah. Termasuk ulama pada waktu itu adalah Hasan Al-Basri. Ulama kenamaan datang melamar, pengen mempersunting Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau di dalam hijab, lalu ulama ini bertiga melamar kepada beliau. Meminta kesediaan beliau dari yang tiga ulama ini siapa yang dipilih. Kata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, aku ini terhormat sekali engkau kalian itu bisa mau memilih aku. Tapi bisa enggak siapa yang paling tua di kalian ini dalam keilmuan? Mereka nunjuk Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri karena memang paling unggul dalam keilmuan. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, kata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya silakan katanya. Aku siap menjawab. Kalau begitu pertanyaan yang pertama, kira-kira semuaan orang itu nanti ketika mau menjelang sakaratul maut akan diperlihatkan oleh Allah amal perbuatan kita. Apakah aku ini akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Hasan Al-Basri, itu urusan lain sudah. Karena bisa jawab aku tangan sudah. Karena itu kan hal gaib yang tidak bisa diprediksi dari sekarang. Kata Hasan Al-Basri, itu semua urusan akhirat. Aku kada bisa lagi. Kata Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau seandainya itu urusan akhirat membuat kita menjadi bingung lantaran kita akan kemana, bagaimana mungkin aku akan ngurus kalian sementara dalam pikiranku menguruskan itu? Bagaimana mungkin Siti Rabi'ah akan berkeluarga ngurusin suami sedangkan dalam pikirannya ngurusin husnul khotimah atau tidak? Ngurusin selamat atau tidak? Itu sampai nggak mau bersuami lagi. Itu Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau mantan kita lain Bang. Begitu sudah cerai, beres iddah, udah dandan lagi sudah. Rabi'atul Adawiyah itu begitu. Bukan tidak mau bersuami lagi, tapi pikirannya sudah sampai ke akhirat, memikirkan baliknya ke akhirat mau bagaimana. Itu. Padahal itu masih cantik Rabi'atul. Ini sudah janda. Sudah tua lagi Bang. Masih aja nggak mikirin ke situ. Aduh, kebangetan sudah. Itu mikir sudah akhirat kita lah. Itu misalnya. Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, tapi dunia kita untuk akhirat gitu. Sudah cukup, terima kasih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.